Kemarin ngubungi saya minta waktu untuk ngobrol katanya. Iya, saya pengen sharing untuk pembelajaran di kelas, Oh, Pak terkait Ufi. pembelajaran. Iya. Bagaimana keadaan pembelajaran Budian kelas Budian hari ini? Ya, sejauh ini berjalan dengan baik, Pak Ufi. Hanya saja setelah mengikuti kegiatan diseminasi digital, Iya. pembelajaran yang Pak Ufi kasih, saya jadi berpikir mungkin saya bisa mengembangkannya lagi kegiatan pembelajaran di kelas saya agar lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman, utamanya dalam pemanfaatan perangkat teknologi dalam pembelajaran. Oh, terkait tadi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kalau menurut Budian nih, pemanfaatan perangkat teknologi dalam kegiatan pembelajaran ya itu idealnya bagaimana? Menurut saya, Pak Ufi, pemanfaatan perangkat teknologi dalam pembelajaran yang baik itu ketika hal tersebut dapat memancing keaktifan, ketertarikan, dan fokus semua siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dengan siswa yang aktif dan fokus, kegiatan pembelajaran tentunya bisa berjalan efektif dan tidak membosankan. Yang pada akhirnya membuat tujuan pembelajaran dengan lebih mudah tercapai dengan baik. Nah sekarang ini kalau coba kita pakai skala nih ya, 1 sampai 10. Anggap Budian selama ini pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu berada di angka berapa dari 1 sampai 10? Nah, karena selama ini saya belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menurut saya paling masih berada di angka 5 atau 6, sekitar segitu, Pak. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi tadi ya, yang Budian rasa masih membuat skornya tidak bisa maksimal. Nah, untuk sampai pada level 10 tadi atau berada di angka 10 angka maksimalnya, hambatan yang Budian rasakan selama ini itu apa sih? Wah, tentunya banyak hambatan ya Pak. Hambatan saya yang rasakan yaitu saya masih minim dalam menguasai teknologi, utamanya yang bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, teknologi dalam pembelajaran ya, Iya, pemanfaatan Pak. teknologi dalam pembelajaran. Betul. Nah, tadi Budian udah tahu hambatannya apa terkait masih minimnya penguasaan untuk teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kira-kira nih, apa antisipasi yang bisa Budian lakukan untuk mengantisipasi hambatan tersebut? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut mungkin saya pastinya harus memperdalam lagi Pak penguasaan saya terhadap teknologi. Kemudian saya juga harus mulai mengintegrasikannya kegiatan pembelajaran saya dengan pemanfaatan teknologi, sehingga apa-apa yang telah saya pelajari bisa langsung saya praktikkan juga. Jadi nantinya penguasaan saya akan semakin baik dan juga pembelajaran yang saya lakukan juga jadi lebih menarik bagi siswa. Itu saya sudah bisa menangkap solusi tadi di situ ya. Solusi dan juga antisipasi dari kesulitan di awal tadi yang Budian katakan ya. Betul, Pak. Sekarang gini, kira-kira menurut Budian seberapa mungkin solusi tadi yang Budian paparkan untuk dapat dilakukan? Sangat mungkin dilakukan Pak, karena saya berkeyakinan bahwa suasana belajar yang menyenangkan akan dapat terwujud ketika guru bisa memanfaatkan dengan baik mungkin media pembelajaran yang ada untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Media tersebut bisa berupa perangkat teknologi maupun alat peraga sederhana. Iya. Saya bisa membuat video presentasi dan modul ajar yang menarik dengan menggunakan aplikasi Canva. Oh iya benar.
kemudian saya juga bisa memanfaatkan aplikasi Kahoot dan juga Wizi, ya, untuk membuat kegiatan latihan siswa menjadi lebih menarik. Tentunya. Tadi saya sudah mendengar hal-hal tersebut ya, kemudian sudah punya gambaran kedepannya mau apa, bikin video presentasi itu bagus. Itu bagus sekali, video presentasinya dibuat menarik untuk memancing pemahaman siswa, itu bagus sekali. Kemudian juga Kahoot, Quizzes itu juga bisa untuk latihan-latihan siswa ya. Dari hal tersebut nih, kira-kira apa hal-hal yang Budian butuhkan untuk mendukung rencana itu tadi yang Budian paparkan? Ya, hal yang saya butuhkan yaitu yang pertama tuh Pak, tentunya dukungan dari pihak sekolah, yang dalam hal ini tentunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran yang baik, utamanya terkait perangkat teknologi. Selain itu, dukungan dari rekan sejawat, sesama guru, dan untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar ide seputar pengelolaan pembelajaran di kelas masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya nih Pak, dukungan dari wali murid tentunya. Benar. Karena jika kita berbicara digitalisasi nih, pembelajaran mau tidak mau siswa sesekali harus membawa gadget Pak. HP ya masing-masing. Benar. Untuk mengikuti pembelajaran berbasis digital itu Pak. Nah, kemudian tadi sudah ada antisipasi dan lain sebagainya, kemudian rencana ke depannya. Kira-kira apa hal pertama yang akan Budian lakukan untuk melaksanakan rencana tadi itu? Nah, tentunya yang pertama akan saya lakukan adalah berkomunikasi dulu Pak. Berkomunikasi dengan kepala sekolah. Tentunya yang pertama terkait apa-apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Saya akan memetakan kesiapan dan profil belajar siswa Pak. Profil belajar siswa ya. Kemudian menyusun lesson plan, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Itu bagus sekali ya. Saya sudah bisa menangkap gambaran apa yang akan Budian lakukan. Pertama, untuk mewujudkan tadi itu pembelajaran yang berbasis digital tadi. Kemudian tadi kita kan sudah bicara langkah-langkah yang akan Budian lakukan. Nah, sekarang kita berbicara strategi nih. Kira-kira strategi apa yang akan Budian lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Strategi yang akan saya lakukan tentunya akan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Saya akan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tentunya Pak. Berarti poinnya adalah di mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya. Nah, apa sih hal yang membuat Budian yakin sekali itu untuk menggunakan strategi tadi? Ya, karena saya yakin untuk mengintegrasikan pemanfaatan teknologi tersebut dalam pembelajaran, karena pemanfaatan teknologi ditunjukkan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik tentunya dan tidak membosankan Pak. Sehingga secara teori nih Pak, murid akan menjadi lebih mudah untuk memahami materi dan merasa tertantang untuk dapat lebih menguasai perangkat teknologi. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi juga akan memudahkan saya untuk mengkreasikan materi atau tugas pada siswa Pak. Iya benar. Pemanfaatan teknologi diintegrasikan dalam pembelajaran itu pastinya ya akan membuat siswa merasa tertantang ya, pembelajaran tentunya bisa, dan itu juga hal menarik. baru. Hal baru yang menarik ya, tantang bagi siswa.
eh, kita tadi bicara tentang langkah-langkah, kemudian strategi. Ini kita juga perlu mengantisipasi hal-hal yang nanti bisa saja mungkin terjadi nih. Nah sekarang apa antisipasi yang kemudian lakukan jika muncul hambatan di tengah jalan nih, ada hambatan dalam penerapan strategi tadi? Tentunya mungkin akan muncul hambatan tersebut ya Pak. Ya. Dalam penerapan strategi itu tentunya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Oh, iya, benar. tentunya kan pertama, dan juga berkolaborasi untuk bertukar ide dengan rekan sejawat Pak. Iya, iya. Semua guru lain, karena mereka adalah yang terkait dengan sekolah juga, atau jika memang diperlukan saya bisa bertanya atau belajar pada guru-guru SD lain juga yang telah menghasilkan atau mengintegrasikan perangkat teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Iya, iya. Utamanya adalah meningkatkan pemahaman, keaktifan dan kemampuan belajar siswa agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa Pak. Iya, benar. Bagus sekali. Berarti poin utamanya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Betul sekali, Pak. Caranya dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Iya, Oke, seperti itu bagus sekali. Saya sudah bisa melihat garis besarnya yang tadi Budian paparkan. Ada tidak hal lain yang Budian butuhkan dalam melaksanakan rencana tersebut tadi? Untuk sekarang saya kira dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat sesama guru saja sudah cukup Pak. Oh iya, kepala sekolah dan rekan sejawat ya untuk saling bisa Mensupport dan saya berkolaborasi Iya, gitu ya. betul. Nah tadi bagus sekali, cuma biasanya hal-hal yang bagus atau ide yang bagus itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak kita realisasikan, bener kan ya? Iya. Sekarang kapan nih Budian akan mulai untuk menjalankan tadi apa Mudah-mudahan integrasi yang secepatnya ya Oh, Pak ya, secepatnya. mungkin minggu depan akan Minggu depan? segera saya Oke. terapkan. Nah, kalau memang Budian sudah punya rencana penerapan minggu depan, ada nggak orang lain yang bisa membantu Budian untuk selalu mengingatkan, utamanya dalam menjalankan rencana itu nih, sebagai bahasanya kolaborasi, saling mengingatkan begitu. Tentunya saya sangat ini dengan rekan sejawat Pak. Oke. Seperti Pak Upi Oke, tentunya siap. yang bisa membantu saya. Baik, intinya saya sangat luar biasa sekali, amazing sekali dari rencana yang tadi dipaparkan sama Budian. Kemudian rencananya saya kira sudah lumayan matang. Kemudian antisipasi yang Budian pikirkan juga itu kiranya bisa diterapkan. Saya siap kalau misalkan dipercaya menjadi orang yang membantu dalam mengingatkan Budian untuk menerapkan itu semua. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Budian tarik kesimpulannya? Ya, yang saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi yaitu Pak, kegiatan hari ini yaitu yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ufi karena saya melalui kegiatan coaching ini saya dapat belajar tentang bagaimana cara menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami tanpa harus saya bertanya dengan orang lain dulu ya Pak ya. Ternyata solusi pemahaman yang saya alami dapat muncul melalui ide dari diri saya sendiri, sehingga saya merasa lebih bebas dan benar-benar paham bagaimana harus menjalankan ide tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya juga menjadi semakin yakin untuk mulai secara konsisten mengintegrasikan teknologi Pak dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Dan yang terakhir nih Pak, tentunya saya tidak bosan-bosannya meminta dukungan dari semua pihak, baik dari Pak Ufi ya Pak, maupun juga rekan guru-guru lain, agar bisa selalu saling berkolaborasi agar dapat
bersama-sama menciptakan Siap. ekosistem sekolah yang positif demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. Baik. Intinya berarti kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem Ya, betul, positif Bapak. ya, saling mendukung, kemudian saling menunjang, saling mengembangkan diri bersama Betul. untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, Baik, luar begitu, biasa sekali. Bapak. Kemudian saya kira cukup pembicaraan kita hari ini. Nanti saya minggu depan akan saya tagih tadi ya, kemudian katanya Ya, mau siap mulai Bapak. menerapkan tadi, Ya, mengintegrasikan insya Allah Pak. teknologi dalam kegiatan pembelajaran ya. Ya. Itu kemarin saya sudah mendiseminasikan ada beberapa materi yang bisa Budian lakukan ya di dalam kelas Budian. Baik Bapak. Mudah-mudahan apa yang Budian rencanakan itu dapat terlaksana semua, dan kedepannya kita bisa sering berkolaborasi lagi baik sama Budian dengan guru-guru lainnya agar bersama-sama memajukan pendidikan yang berpihak pada murid, Tentunya, mewujudkan pendidikan Bapak. yang berpihak pada murid. Iya. Baik, oke, silakan saya kira cukup. Ya, terima kasih Bapak. Ya.